Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses perakitan besi kolom pada sebuah gedung. Sebelum besi ini dirakit, pastinya besi ini harus didatangkan dulu atau diorder terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung kebutuhan besi pada kolom tersebut. Mulai dari besi tulangan utama dan juga besi sengkang atau bagel. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut ke proses pembahasan atau cara menghitung kebutuhan besi pada kolom ini, sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi sebelumnya saya pernah membahas mengenai proses pekerjaan pembesian pada kolom tersebut. Untuk lebih detail mengenai proses pembesian pada kolom tersebut bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Langsung saja kita mulai hitung besinya. Ini ada sebuah gambar, sebuah denah kolom dan juga denah slope. Ini denah kolom dan juga slope. Ini ada grid yang pada bangunan ini, yakni grid 1, 2, dan 3 dengan jarak per 6 meteran, jadi totalnya 12 meter. Yang ini grid A, B, C, dan seterusnya. Ini ada ukuran sendiri-sendiri, bisa teman-teman saksikan. Pada bangunan ini ada tipe kolom yakni K1 bagian depan ini dengan jarak per 6 meteran. Ini jarak 5 meter, ada 4,5 dan ada 4,75. Ada di belakang sekitar 1,25 dan 1,5. Untuk menghitung kebutuhan besi, pertama-tama kita harus mengetahui jumlah total dari kolom tersebut. Ini untuk K1 yang ada bangunan utama, ini totalnya yakni 12 biji. Ini bisa teman-teman saksikan. Sedangkan K3 ini totalnya 3 biji, hanya di belakang saja itu. Ini 12 dan K3 cuma 3. Langkah selanjutnya kita harus mengetahui detail dari kolom tersebut untuk mengetahui berapa tulangan yang dipakai, baik itu tulangan utama maupun sengkangnya. Ini gambar detailnya. Ini untuk K1 dengan ukuran 40 x 40. Ini ada tulangan pokok yakni 4 diameter 16 dan 8 diameter 13. Jadi yang 4 ini yang ujung ini 1, 2, 3, 4 di tepi-tepi ujung. Sedangkan yang 8 ini yang ada di tengah pakai diameter 13. Sedangkan untuk kolom tipe K3 ini memiliki ukuran yakni 30 x 30 cm. Dengan tulangan pokok, tulangan utama yakni jumlah 8 pakai diameter 13. Jadi ini totalnya 8 biji. Sedangkan untuk sengkang K1 ini diameter 8 jarak 100 atau 10 cm. Ini untuk area tumpuan. Sedangkan lapangan diameter 8 sama, tapi jaraknya 150 atau 15 cm untuk area lapangan. Sedangkan untuk K3, ini untuk sengkang pakai diameter 8 jarak 100 atau 10 cm untuk area tumpuan. Sedangkan untuk area lapangan diameter 8 jarak 150 atau 15 cm untuk area lapangan. Karena kolom ini berada di lantai 1, untuk selanjutnya kita harus mengetahui berapa potongan panjang besi yang kita butuhkan. Jadi ini sudah saya seketkan. Ini untuk mengetahui panjang besi yang ada di lantai 1. Ini ada lantai 1, ini ada lantai 2. Ini ada keterangan tanah existing. Dan ini ada pel cap.
Jadi untuk panjang besi lantai 1 yang kita butuhkan adalah besi yang dari lantai 2 kita sisakan 1,5 meter sampai masuk pada pel cap seperti ini. Ini kita jumlah semua ukuran-ukuran ini. Ini ada lantai 1 ke lantai 2 memiliki ukuran 4,5 meter. Lantai 1 ke tanah existing ini ukurannya 1 meter. Ini ada tebel pel cap ukurannya 0,5 meter. Ada kait, ini ukurannya 50 cm atau 0,5 meter. Dan yang di ujung ini, lantai 2 ini kita sisakan besi 1,5 meter untuk sambungan pada besi berikutnya, besi kolom berikutnya. Ini kita total semua 1,5 meter ditambah 4,5 meter ditambah 1 meter tambah 50 cm atau 0,5 meter tambah 0,5 meter. Dan seperti ini panjang besi lantai 1 tadi. Ini kita jumlah semua dari ujung sampai masuk pada pel cap. Ini 1,5 tambah 4,5 ditambah 1 meter ditambah 0,5 meter ditambah 0,5 meter. Jadi totalnya ini 8 meter. Jadi untuk besi lantai 1 nanti kita potong panjang dari ujung sampai masuk ke pel cap yakni 8 meter. Langkah berikutnya kita pisahkan antara tulangan utama diameter 16 dan juga diameter 13. Ini untuk K1 ada 2 tipe diameter tulangan utama. Ini K1 ada 4, kita kali 8, kita kali 12. 4 ini dari ini jumlahnya 4. 8 ini yakni panjang besi tadi, ini 8 meter. Dikali 12 yakni jumlah K1 dalam satu bangunan ini 12. Setelah itu untuk tulangan diameter 13 juga sama, K1 8, dari ini jumlah 8 kali 8 meter, ini panjang besi, dikali 12 yakni K1 ada 12 biji. K3 juga gitu, 8 kali 8 meter kali 3. 8 ini dari ini, jumlah 8 meter panjang besi ini. Dan 3 ini jumlah K3, 3 biji. Ini kita jumlah semua. Ini untuk K1 tadi, 4 kali 8 kali 12, ketemunya 384 meter. Untuk K1 diameter 13, 8 kali 8 kali 12, 768 meter. Yang ini 8 kali 8 kali 3, ketemunya 192 meter. Ini kita jumlah, ketemunya 960 meter. Nanti dari panjang ini kita bagi 12 meter untuk mencari jumlah biji atau lonjor besinya. Ini 384 kita bagi 12 yakni 32 biji atau lonjor. Jadi dalam satu batang satu lonjor ada 12 meter panjangnya. Ini 960 kita bagi 12 meter ketemunya 80 biji atau 80 lonjor. Tentunya panjang ini nanti kita kali waste. Karena kita tahu sendiri untuk besi pasti ada potongan sisa yang nggak kepake, ada overlap dan lain sebagainya. Untuk waste-nya ini yakni ini 80 biji, kita kali 7%. Ini biasa saya pakai antara 7 sampai 10, ini saya pakai 7%. 80 kali 7% ketemunya 85,6 atau kita bulatkan 86 biji. Untuk diameter 16 ini 32 kita kali 7%, ketemunya 34,24 atau kita bulatkan 35 biji. Sekarang kita lanjut untuk mencari sengkang atau bagel. Ini tadi sengkang pakai diameter 8, jarak 100 tumpuan dan lapangan jarak 150. Ini kita buat rata-rata dari jarak tersebut.
100 ditambah 150 kita bagi 2, yakni 125 mili, atau kita buat meter 0,125 meter. Ya. Setelah itu ini tadi sengkang atau bagel pakai diameter 8. Kita hitung K1 ada 12 biji, ini jumlahnya dalam satu bangunan. K3 ada 3 biji. Ini tadi kita kali 7,5 meter. Ini dari panjang besi. Jadi dari ini panjang besi dari ujung sini sampai sana tanpa kait. Jadi dari ini 50 tambah 100 tambah 450 tambah 150. Ini totalnya 7,5 meter. 12 kita kali 7,5, 3 kita kali 7,5. Seperti ini, 12 kali 7,5 ketemunya 90 meter. 3 kali 7,5 ketemunya 22,5 meter. Ini nanti kita bagi 0,125. Ini dari mana? Ini dari nilai rata-rata jarak sengkang tadi. Jadi dari panjang kolom nanti kita bagi jarak sengkang, nanti ketemu biji. Jadi 90 kita bagi 0,125 ketemunya 720 biji sengkang nantinya butuhnya. Selanjutnya kita cari panjang sengkang K1 dan K3. Ini tadi K1 dengan ukuran 40 kali 40 cm, kita cari panjangnya, kita buat keliling dari kolom ini. Jadi 0,4 kita kali 4. Ini tanpa kita kurangi tebel decking dan juga tanpa kita tambah kait. Jadi murni ukuran kolom. Ketemunya 0,4 kali 4 yakni 1,6 meter, yang ketiga 0,3 kali 4 yakni 1,2 meter. Ini tadi yang ketiga. Selanjutnya ini 720 biji kita kali 1,6 meter. Ini tadi 1,6 dari ini panjang sengkang K1. Ketemunya 1152 meter. Sedangkan K3 ini tadi 22,5 meter, kita bagi 0,125 dari ini jarak sengkang rata-rata. Ketemunya 180 biji, kita kali 1,2 meter, ini dari panjang sengkang K3. Ketemunya 216 meter. Ini kita jumlah karena diameternya sama, yakni 1368 meter. Setelah itu total sengkang 1368 meter kita bagi 12 meter karena dalam satu biji atau satu lonjor panjangnya 12. Ketemunya 114 biji. Kebutuhan sengkang diameter 8. Tentunya dalam pembuatan sengkang ini atau bagel pasti ada besi yang nggak kepake. Ini pasti ada waste. Ini untuk waste-nya kita buat 7%. Jadi 114 kita kali 7%. Ini ketemunya 121,98 atau kita bulatkan 122 biji. Jadi kebutuhan besi dalam bangunan ini, baik itu untuk tulangan utama atau sengkang, yakni ini tulangan utama diameter 16 ulir ketemunya 35 biji, tulangan utama diameter 13 ulir ketemunya 86 biji, sedangkan sengkang atau bagel diameter 8 ketemunya 112 biji. Untuk mencari besi utama ini ada cara lain selain cara yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ini tadi kita jumlah dulu jumlah tipe kolomnya, ini totalnya. Ini K1 12 biji, K3 3 biji.
Cara lain yakni seperti ini. Ini ada 4 diameter 16 tulangan utama dan 8 diameter 13 untuk K1. Untuk K3 8 diameter 13. Ini tadi kita potong dari dalam pelcap sampai lantai 2 kita sisakan 1,5 meter. Yang cara ini langsung kita buat 12 meter belinya. Nanti sisa potongan dari 8 meter, 4 meter kita buat untuk kolom lantai 2 berikutnya. Jadi untuk tipe K1 pakai diameter 16 dan 13 seperti ini. K1 12 biji dari ini. Kita kali 4 karena jumlahnya 4 yang pakai diameter 16. Ini 4. Ketemunya 84 biji atau lonjor. Sedangkan diameter 13 ini untuk K1 dan K3 pakai diameter 13, K1 12 biji kita kali 8. 8 dari ini jumlahnya 8. 12 kali 8 96. K3 ini 3 biji dari ini kita kali 8 jumlahnya ini 8. Jadi 3 kali 8 ketemunya 24. Ini kita total yakni 120 biji atau lonjor. Jadi untuk tulangan utama ini teman-teman bisa cari dengan metode seperti ini. Dengan potongan 8 meter. Atau metode seperti ini dengan beli satu lonjor langsung 12 meter. Demikian cara mencari atau menghitung kebutuhan besi kolom pada sebuah bangunan. Mulai dari kolom utama dan juga sengkang atau bagel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.